Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, kaum muslimin, ikhwan dan akhwat fiddin, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kita ini untuk kembali melanjutkan pengajian kita berkaitan dengan pembahasan fikih yang masih berkaitan dengan pembahasan wudu. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang pembahasan para ulama jangka waktu diperbolehkannya untuk mengusap di atas kedua sepatu. Ya. Baik. Ada berapa pendapat dari para ulama kita berkaitan dengan masalah tersebut? Hah? Coba sebutkan. Siapa saja yang berpendapat? Siapa aja? Kenapa antum pian? Semuanya, salah satunya saja dari antum. Tidak perlu saya tunjuk-tunjuk lagi. Akhwatnya, ada yang tahu? Berapa pendapat? Baik, coba sebutkan. Jumhur siapa itu? Coba antum lihat itu. Siapa? Jumhur. Iya, pendapatnya jumhur siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan adanya batasan waktu. Betul? Berapa batasan waktunya yang disebutkan? Bagi musafir. Baik. Kemudian ya, bagi orang yang mungkin berapa hari berapa malam beliau sebutkan? 1 hari satu malam. Kemudian pendapat kedua Imam Malik. Beliau mengatakan apa? Ghairu muakkad. Baik, pendapat ketiga siapa? Siapa saja yang bilang 3 pendapat? Pendapat antum sendiri. Apa pendapat antum? Pendapat ketiga siapa? Wahyu. Siapa yang pendapat ketiga? Tidak ada, antum buat aja, jangan hilang. Baik. Antum lihat situ dalilnya, 3 dalil yang dikedepankan oleh para ulama berkaitan dengan masalah ini, betul kan? Ya. Pertama hadis Ali bin Abi Thalib, kemudian hadis siapa? Baik, Ubay. Kemudian yang ketiga hadis Sofwan. Baik. Dan kita sudah sebutkan pendapat-pendapat para ulama berkaitan dengan masalah tersebut. Ya, ana harapkan bagi antum semuanya, baik ikhwan maupun akhwatnya, untuk kembali murojaah apa yang kita sudah pelajari. Ya, kembali antum baca dari awal sampai akhir apa yang kita sudah ambil daripada pembahasan pertama kita berkaitan dengan masalah kitabul wudu. Ya. Kemudian beliau menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan wudu, ya, dari niat sampai pembahasan kita yang sekarang ini. Tapi sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru. Kenapa itu? Pendapat tidak dibatasi, dia kembali ke usulnya lagi. Kembali ke usulnya apabila obat akad
Apa itu? Apa antum menunjukkan? Kembali berpendapat tidak dibatasi dengan waktu. Kembali ke usul mereka apabila membuat ahad bertabul qiyas maka la yuqbal. Taib. Itu kembali ke usul mereka. Yang apa antum menunjukkan? Yang ini ya. Batasan waktu. Taib, batasan waktu. Taib. Apa yang antum pertanyakan di situ? Kembali berpendapat kan jadi ghairu muakkad. Ini kembali ke mereka ke usul mereka apabila khabar wahid yukhaliful qiyas la yuqbal. Khabarul wahid yukhaliful qiyas la yuqbal. Taib. Maksudnya kaidah mereka itu? Kaidah maksud Penyebabnya mereka berpendapat ini. Dia dibatasi. Pada sini kan saya wa huwa azharu illa anna dalil qawli fihi ma yu'ariduhul qiyasa. Taib. Ini kembali usulnya mereka kan penyebabnya berpendapat tidak dibatasi karena usulnya mereka atau ada penyebab lain. Taib, salah satu pembahasannya kita tadi apa dalil yang digunakan adalah di situ salah satu sebab khilafnya adalah apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Adanya ta'arudul athar. Salah satu penyebabnya. Taib. Kemudian ya, salah satu juga penyebabnya di situ ya tadi yang disebutkan oleh muallif dalam hal tersebut. Bahwasanya apa? Dalilul khitab. Ya. Dalam hadis siapa? Hadis Ali bin Abi Thalib dan hadis Sufwan itu yu'aridul qiyas. Baik. Apa terus? Itu berarti kembali usulnya mereka, usulnya Imam Malik. Kembali pada Usulnya Imam Malik. Dia kan berpendapat terus bahwasanya apabila khabar ahad Baik. bertentangan dengan qiyas, maka tadi diterima khabar ahad. ya seperti yang disebutkan oleh beliau di sini. Ya, kan beliau coba antum baca di situ. Apa yang beliau katakan di situ? Ya. Wal adharu anna dalil al-khitabi fihi ma yu'aridul qiyas. Ya, wa huwa kaunu tawqit ghairu mu'atharin fi naqdi taharah. Ya. Dan zahirnya apa? Yang lebih zahir, yang lebih nampak bahwasanya hadis Ali itu apa? Bertentangan dengan qiyas. Kembali pembahasan kita tentang bertentangan dengan qiyas di situ kita sudah sebutkan pendapat para ulama berkaitan dengan masalah tersebut. Ya. Bahwasanya apabila khabarul ahad itu menyelisih qiyas, sebagian ulama lebih mengedepankan apa? Mengedepankan qiyas. Di sini bukan cuma khabarul ahad, tapi di sini adalah dalilul khitab, ya, atau mafhumul mukhalafah, ya. Baik. Lanjut sampai di mana kita kemarin? Silakan baca, siapa yang baca? Baik, fadhil Imam. Bismillah. Al-mas'alah al-salisah syurut al-mas'i al-khufayn. Wa amma syartu al-mas'i al-khufayn fa huwa an takuna al-rijlani tahirataini bi tukhri al-wudu'. Wa dhalika shay'un mujma'un alayhi illa khilafan syadh. Wa qad ruwiya Ibn Qasim al-Malik dzakarahu Ibn Lubabah fi al-Tahawi wa inna maqalati al-asaru bisubutihi fi hadis Mughirah wa ghairihi wa idza arada an yanzi al-khuffa anhu wa qala alaihi salatu wassalam da'huma fa inni adkhaltuhuma wa huma tahiratani wa mukhalifu hamala hadhihi taharata ala taharati al-lugawiyyah. Baik, ya. Sekarang kita masuk pada masalah yang ke-6 tentang syurutul mashi 'alal khuffaini, syarat mengusap di atas kedua sepatu. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan ini, saya mau kembali lagi mengingatkan antum. Ya, ada yang kemarin kayaknya belum saya tanbih kepada antum semuanya berkaitan dengan pembahasan yang baru saja kita sebutkan, jangka waktu dalam mengusap, betul? Baik. Tadi kita sebutkan bahwasanya ada dua pendapat daripada para ulama berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama adalah apa? Jumhur ulama. Ya, di antaranya jumhur ulama itu siapa? Abu Hanifah, betul kan? Imam Abu Hanifah, betul? Baik. Dan sebagian ulama mengatakan boleh, yaitu Imam Malik. Tapi coba untuk melihat, perhatikan.
Dalil yang digunakan oleh jumhur berkaitan tentang adanya batasan waktu. Betul kan? Baik, dalil apa yang beliau gunakan? Jumhur ulama gunakan dalil apa? Baik, menggunakan apa? Mafhumul mukhalafah, betul kan? Bukan nas. Betul? Tapi mafhumul mukhalafah, betul? Ya, mafhumul mukhalafah daripada hadis Ali bin Abi Thalib dan hadis Sofwan menunjukkan bahwasanya tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi dalilnya adalah pemahaman terbalik daripada hadis tersebut. Pertanyaannya, ada yang ganjil di situ terhadap Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Baik. Imam Abu Hanifah, bukankah beliau berpendapat bahwasanya mafhumul mukhalafah bukan dalil, betul kan? Tapi kenapa beliau di sini beliau apa? Beliau berdalil dengan menggunakan pendalilan yang digunakan oleh jumhur ulama yang lain. Ya, yaitu pendalilan daripada Syafi'iyah dan juga pendalilan daripada Hanabilah. Baik. Perhatikan ya ikhwan, ya. Jadi Imam Abu Hanifah atau Hanafiyah di sini tidak berdalil dengan mafhumul mukhalafah. Ya. Baik. Bagaimana cara pendalilan mereka? Bahwasanya ya pembatasan mengusap itu innama dalla alaihi mafhumul mukhalafah. Ya. Dan orang-orang Hanafiyah kan tidak mengatakan begitu. Betul kan? Bagaimana kita jawab? Bahwasanya perhatikan, bagaimana orang Hanafiyah? Ya, mungkin kita mengatakan, wahai ulama Hanafiyah, bukankah kalian tidak berdalil dengan mafhumul mukhalafah? Gitu kan? Kenapa kalian di sini menggunakan mafhumul mukhalafah untuk mengatakan adanya batasan waktu? Baik, mereka menjawab bahwasanya hukum asal dalam mensucikan kaki itu dengan apa? Ghusl, betul kan? Itu hukum asalnya. Hukum asal apa? Mensucikan kaki itu dengan apa? Dengan ghusl. Dan masah, mengusap di atas sepatu itu adalah apa? Badalun minhu, pengganti daripada apa? Daripada mencuci. Betul kan? Benar? Hukum asal mensucikan kaki ketika berwudu adalah dengan mencuci. Adapun mengusap itu adalah badal, pengganti daripada apa? Daripada mencuci. Betul? Dan telah datang hadis-hadis secara mantuk. Ya. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya secara mantuk menyebutkan adanya batasan hari, betul kan? Adanya batasan waktu, baik bagi yang mukim maupun bagi yang safar. Baik, betul? Ya. Maka barang siapa yang mengatakan bolehnya ada ziyadah, maka perlu dalil. Paham? Betul ada? Ya. Baik. Hukum asal mencucikan apa? Mencucikan kaki adalah dengan mencuci. Ya. Adapun mengusap itu pengganti. Betul? Jadi kita harus komitmen dengan hukum asal, yaitu mencuci. Baik. Dan telah datang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mantuk menyebutkan batasan hari, 3 hari. Betul kan? Nabi menyebutkan enggak? Bahwasanya apa? 3 hari. Kalau pemahaman mukhalafahnya kan berarti tidak boleh lebih daripada 3 hari. Betul? Tapi mantuk sudah menyebutkan 3 hari. Nas Nabi 3 hari. Itu nas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika antum mau mengatakan boleh lebih daripada 3 hari, maka antum perlu datangkan dalil. Karena keluar daripada hukum asal. Ketika antum mengatakan boleh mengusap lebih daripada 4 hari, datangkan antum yang perlu datangkan dalil, karena akan menyelisihi mantuk nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dalam hal ini Imam Abu Hanifah berdalil bukan dengan mantuk, dengan apa? Mafhum, tapi beliau berdalil dengan mantuk. Adapun ulama yang lain mereka berdalil dengan
metode mafhum. Baik. Sekarang kita kembali pada pembahasan yang berikutnya, ya. Masalah sadisah, masalah yang keenam. Syurutul mashi 'alal khuffain. Syarat mengusap di atas kedua sepatu. Baik, wa amma syartul mashi 'alal khuffain. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Adapun syarat mengusap di atas kedua sepatu, fahuwa an takuna rijlani tahirataini bituhuril wudu'i. Ya. Perhatikan. Yaitu apa? Hendaklah kedua kaki tadi, ya, ketika dimasukkan ke dalam sepatu itu dalam keadaan suci dengan apa? Wudu. Baik, sampai di situ dulu. Ada nggak sesuatu yang antum pertanyakan di sini? Baik, kalau mandi seperti yang kita sudah jelaskan kemarin. Baik. Ada lagi yang lain nggak? Hah? Abu Abdullah gimana? Tidak jelas, tidak boleh. Dia ketika dia masukkan sepatu belum wudu, baru nanti ketika tiba batal wudunya, misalkan dia mau sholat lagi, baru dia mau mengusap, tidak boleh, karena ketika dia masukkan tadi itu tidak dalam keadaan suci. Tapi pertanyaannya kan ada 3, berapa jenis cara bersuci? Ada 3 kan? Baik. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika tayamum? Antum tadi tayamum. Baik. Antum tadi tayamum. Kemudian pakai kaos kaki. Batal nanti wudu antum. Ya, antum berwudu ulang, gitu kan? Antum berwudu ulang. Baik. Boleh enggak antum mengusap? La yajuz, tidak boleh. Baik. Kalau wudu tadi sucinya antum dengan metode tayamum. Makanya beliau mentakyid situ dengan apa? Bituhuril wudu'i, dengan apa? Bersuci dengan wudu. Baik, masalah mandi kita sudah jelaskan pada pembahasan yang lalu. Baik, beliau mengatakan wa dzalika syai'un mujma'un alaihi illa khilafan syadz. Baik. Ya, dan hal tersebut itu adalah perkara yang disepakati oleh para ulama, bahwasanya bolehnya antum mengusap di atas ya khuf antum, itu syaratnya adalah ketika antum masukkan ya kaki antum tadi pakai sepatu, maksudnya itu antum sudah bersuci dengan apa? Berwudu. Ya. Adapun dengan metode tayamum tidak boleh. Okay? Dan ini yang disepakati oleh para ulama, illa khilafan syadzan, kecuali khilafun yang syadz daripada sebagian ulama mengatakan boleh. Ya, yang mana mereka memberikan tafsiran maksud suci di situ adalah suci secara lughwi. Maksudnya tidak ada najisnya. Bukan secara makna, bukan secara maknawi. Ya, dan ini pendapat yang syadz, tidak benar, ya. Bisa dipahami sampai situ ya. Wa qad ruwiya an Ibnu Qasim an Malik, ya, dzakarahu Ibnu Lubaba fil Muntakhab. Dan telah diriwayatkan daripada Ibnu Qasim, ya, daripada Imam Malik, dan juga disebutkan oleh Ibnu Lubaba fil Muntakhab, ya, Muhammad bin Yahya. Ya, beliau ya, Ibnu Qasim ini termasuk daripada apa? Teman Imam Malik ataupun juga murid beliau, ya. Begitu juga dengan Muhammad bin Yahya. Baik. Wa inna ma qala bihil aktsaru li thubutihi fi haditsil Mughirah atau Mughirah, ya, wa ghairihi. Dan hanyalah saja para ulama, mayoritas para ulama menetapkan apa? Tentang harusnya memasukkan atau harus apa? Syaratnya harus disucikan terlebih dahulu sebelum kita memasukkan ke dalam, sebelum memakai sepatu. Itu ditetapkan karena berlandaskan dengan hadis Mughirah dan selainnya, ya. Idh arada ayyanzi al-khuffa anhu, karena ketika itu sahabat Mughirah radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memakai khuf dan batal wudunya, kemudian mau sholat lagi, ya, Nabi mau berwudu lagi. Ya, sahabat Mughirah tunduk untuk melepaskan sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi berkata kepada beliau, da'huma,
Ya, biarkan keduanya. Maksudnya khufnya enggak usah dilepas. Fa inni adkhaltuhuma wa huma tahiratani. Karena sesungguhnya saya telah memasukkan kedua kedua kaki saya tadi wahuma tahiratani, dan keduanya itu dalam keadaan suci. Baik. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wal mukhalif, berkata muallif, wal mukhalifu hamala hadhihi tahara ala taharatil lughawiyah. Ya, dan orang yang menyelisihi pembahasan ini, ya, dan orang yang menyelisihi pendapat ini, itu mereka memahami, membawa maksud tahara dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesungguhnya saya memasukkan kedua kakiku tadi itu dalam keadaan suci. Mereka membawa lafaz suci di situ taharatul lughawiyah, tahara secara bahasa. Ya, apa itu tahara secara bahasa? An-nadhafah. Ya, bersih. Jadi maksudnya apa? Nabi mengatakan tadi, ya, menurut pendapat yang terakhir ini yang kita katakan syadz, dikatakan oleh mu'allif rahimahullah taala, ya, biarkan kedua sepatuku tadi karena tadi kakiku saya masukkan dalam keadaan bersih, bukan suci. Ya, bersih. Karena maksudnya bersih, tahara di situ, suci di situ itu adalah tahara bahasa, secara bahasa. Tahara secara bahasa itu adalah an-nadhafah, adalah bersih. Tapi yang maksudnya di sini adalah tahara tahara ma'nawiyah atau tahara syar'iyyah. Ya, tahara yang secara syar'i. Apa itu maksudnya tahara? Kalau tahara syar'i itu apa? Taib, izalatun najas, gitu kan? Wa raf'ul hadas. Taib, itu apa? Adalah tahara yang kita kenal dengan wudu, taib, ataupun tahara dengan cara yang lain seperti mandi. Taib. Ya, terus kita disebutkan di sini tadi apa? Ya, beliau mengatakan tayamum juga termasuk tahara. Tapi tamayum di sini tidak dimasukkan dalam hadis tersebut karena dijelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan bukan saat tayamum, tapi beliau lakukan setelah berwudu. Baik. Lanjut. فمن لم ير أن الترتيب واجب ورأى أن الطهارة تصح لكل حكم قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء قال بجواز ذلك. ومن رأى أن الترتيب واجب وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء الطهارة لم يجز ذلك. وبقول الأول قال أبو حنيفة، وبقول الثاني قال الشافعي والمالك، إلا أن مالكا لم يمنع ذلك من جهة الترتيب، وإنما منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للقطب إلا بعد كمال جميع الطهارة، وقد قال عليه الصلاة والسلام وهما طاهرتان فأخبر عن طهارة الشافعية. وفي بعض رواية المغيرة إذا أدخلت رجليك بالخف وهما طاهرتان فامسح عليهما. Baik, sekarang kita masuk ya pada pendapat ucapan mu'allif rahimahullah taala, ikhtalafal fuqaha'u. Situ kan? Para ulama telah berselisih pendapat min hadzal babi. Pada pembahasan ini, pada bab ini, fi man ghassala rijlaihi wa labisa khuffaihi thumma atamma wudu'a hal yamsahu alaihima. Ya. Yaitu bagi orang yang telah mencuci kedua kakinya. Baik. Kemudian memakai kedua sepatunya, thumma atamma wudu'a. Kemudian menyempurnakan wudunya. Hal yamsahu alaihima. Apakah boleh bagi dia untuk mengusap di atas khufnya? Ya. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Antum sudah perhatikan.
Saya ulangi lagi, ya. Gambaran yang disebutkan oleh beliau di sini, ada orang yang telah mencuci kedua kakinya, betul? Setelah dia mencuci kedua kakinya, baru dia pakai sepatu. Bisa betul kan? Ya. Setelah itu apakah boleh dia untuk nanti ya dia mengusap ketika batal wudunya, mengusap di atas khufnya? Gambaran ini ya ikhwan, ini adalah gambaran yang didatangkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, itu adalah pada kasus bagi ulama yang mengatakan tidak wajibnya tertib. Tapi kalau tadi pembahasan tertib, ya enggak ada khilaf di situ. Karena ketika dia sudah mencuci kedua kakinya berarti sudah sempurna wudunya kan? Bagi ulama yang berpendapat wujub tertib. Jadi gambaran yang beliau datangkan di sini adalah gambaran bagi pendapat apa? Ulama yang mengatakan tidak wajibnya tertib. Itu dia. Ya. Makanya beliau mendatangkan sini tadi. Ya. Jadi ada orang sholat, dia wudu, kakinya dulu dia cuci. Baik? Dia cuci dulu kakinya. Setelah dia cuci kakinya, ya, baru dia pakai sepatunya. Setelah dia pakai dia pakai sepatunya. Kemudian dia sempurnakan wudunya yang lain. Pertanyaannya, ketika batal wudunya nanti, boleh nggak dia mengusap? Antum sudah paham gambarannya sini? Ya. Baik, maka beliau mengatakan, ya, faman lam yara anna tartiba wajibun. Bagi ulama yang berpendapat bahwasannya tertib itu tidak wajib. Siapa? Ulama siapa yang mengatakan tertib dalam wudu tidak wajib? Baik. Tertib yang tidak mengatakan wajib. Baik, yang tidak mengatakan wajib itu adalah Hanafiyah dan Malikiyah. Kalau Syafi'iyah dengan Hanabilah mengatakan wajib. Baik, beliau mengatakan faman lam yara anna tartiba wajibun, bagi ulama yang mengatakan bahwasanya tertib dalam wudu, berurutan dalam wudu itu, begitu kan? Tertib itu kan berurutan ya. Ya. Itu tidak wajib. Wara'a anna taharata, dan juga dia berpendapat bahwasanya tahara tasihu likulli udwin. Ya, itu sahih pada setiap anggota badan qabla an tukmala taharatu, sebelum sempurna tahara li jami'il a'dha'i, pada semua anggota tubuh. Qala bi jawazi zalika, dia berpendapat bahwasanya bolehnya hal tersebut. Dan sudah paham sampai situ? Ya. Dan bagi ulama yang berpendapat bahwasanya tertib itu adalah wajib, dan tidak bahwasanya juga tidak sah tahara suatu anggota, tidak sah tahara suatu tubuh, ya, anggota tubuh, kecuali ya tahara setelah taharanya semua anggota tubuh yang lain. Mengatakan tidak boleh melakukan cara seperti tadi, ya. Wabil qaulil awwal qala Abu Hanifah. Pendapat yang pertama itu adalah pendapatnya ulama Hanafiyah, mengatakan boleh. Karena ulama Hanafiyah mengatakan wudu tidak wajib tertib. Bisa dipahami? Wudu tidak wajib tertib. Dan beliau mengatakan bahwasanya setiap anggota tubuh, ya, setiap anggota, maksudnya wudu, ya, di sini maksudnya tubuh sini adalah wudu, ya. Setiap anggota wudu apabila dia telah dibersihkan, maka dia sudah suci walaupun anggota tubuh yang lain belum disucikan. Misalkan, ya, ketika antum mencuci kaki antum, misalkan kalau yang tadi mengatakan tidak tertib atau dari tangan lah, wajah dulu. Baik. Ketika antum sudah mensucikan wajah antum tadi, membasuh wajah antum, berarti wajah antum sudah suci. Ya. Walaupun antum belum sucikan anggota tubuh yang lain, yaitu membasuh tangan, ataupun kepala dan kaki. Itu pendapat daripada ulama Hanafiyah. Tertib dalam wudu tidak wajib. Kemudian juga tidak disyaratkan untuk sucinya suatu anggota wudu itu harus suci semua dulu. Ya, bisa dipahami? Kenapa membuat syarat begitu? Karena tadi kan penjelasannya, ya, Nabi mengatakan, ya, biarkan keduanya karena saya sudah memasukkan dalam keadaan suci, udah. Ya, ketika kaki tadi sudah dicuci, betul?
Ya, ketika tadi misalkan, ya Hanafi mengatakan tidak wajib tertib, boleh antum berwudu dari kaki dulu. Baik. Kemudian ketika antum sudah cuci kaki antum tadi, antum sudah bersih. Betul kan? Sudah suci maksudnya. Kaki antum. Kemudian antum pakai sepatu. Berarti ketika antum, walaupun anggota tubuh yang lain belum antum basuh, tapi kaki sudah suci. Bisa dipahami sampai situ? Ya, maka berarti antum memakai sepatu dalam keadaan suci kaki antum. Baik. Kalau jumhur ulama mengatakan, ya mana dia? Ya. Wabil qali tsani qala Syafi'i wa Malikun. Dan pendapat yang kedua yang mengatakan tidak sah itu adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan juga Imam Malik dan juga Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Mengatakan apa? Tidak sah. Ya, illa anna Malikan. Perhatikan. Ya. Padahal Imam Malik dalam masalah tertib itu satu mazhab dengan Imam Abu Hanifah. Tidak wajib tertib. Tapi kenapa di sini beliau berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah? Perhatikan, ya, beliau mengatakan illa anna Malikan, kecuali bahwasanya Imam Malik la yamna'u dzalika min jihati tertib. Ya, tidaklah melarang hal tersebut karena dari sudut pandang tertib. Bukan itu dia. Ya, karena menurut beliau tidak tertib tidak jadi masalah. Ya, tapi alasan beliau kenapa beliau melarang, ya, innama mana'ahu min jihatin annahu yara anna taharata la tujadu li udwin illa ba'da kamili jami'i taharah. Ya. Kecuali beliau berpendapat, beliau melarang hal tersebut itu dari sudut pandang bahwasanya apa? Ya, bahwasanya satu anggota tubuh, bahwasanya anggota wudu itu tidak akan suci sampai semuanya suci. Berarti ketika tadi antum cuci kaki antum, Imam Malik mengatakan silakan, tidak tertib tidak jadi masalah. Ya, antum cuci kaki antum dulu nggak jadi masalah. Hanya saja menurut beliau, tapi ingat ketika antum tadi cuci kaki antum, misalkan pertama kali, ya, karena sekali lagi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib tertib. Ya, bisa dari kaki dulu. Tapi kalau antum tadi menurut Imam Malik, kalau antum cuci kaki antum, ya, ingat kaki antum itu belum apa? Belum suci. Karena belum sempurna wudunya antum. Berarti sucinya, ya, anggota wudu itu didapatkan setelah sempurnanya dibasuhnya ataupun dicucinya seluruh anggota wudu. Itu alasan beliau, ya, mengatakan tidak sah. Baik. Adapun kalau jumhur ulama tidak perlu lagi menggunakan pendalilan itu, ya. Kalau jumhur ulama seperti Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad langsung simpel aja, tidak sah karena kenapa? Tidak tertib. Ya, tidak boleh wudu dari kaki dulu. Tapi wudu harus dari wajah, tangan, kepala dan lari ke kaki. Baik. Kalau Imam Malik mengatakan tidak sah bukan karena tidak tertib, tapi karena beliau mengatakan, ya, mengkiaskan wudu dengan mandi. Ya. Mengkiaskan wudu dengan mandi janabah. Ya. Antum tidak mendapatkan, ya, dalam mandi, ya, tidak suci anggota tubuh antum yang lain sampai semuanya sudah suci. Ya. Kalau baru antum cuci kepalanya antum, tapi di bagian bawah belum dicuci, ya, belum dimandi, maksudnya gitu kan, belum dibilas, maka kepala itu belum suci. Dan suci dalam mandi itu diperoleh setelah terbasuhnya semua anggota tubuh. Begitu juga dengan wudu. Baik. Sudah sampai situ paham? Sudah paham ya? Baik. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, wa huma tahiratani. Ya, saya tadi masukkan kedua sepatu tadi dalam keadaan kedua kakiku dalam keadaan suci. Baik, berarti harus suci dulu. Sementara kalau antum baru cuci kaki saja, ya, antum langsung setelah mencuci kedua kaki antum langsung apa? Memakai sepatu baru sempurnakan wudu antum, maka tidak suci, belum suci antum. Ya, menurut Malikiyah. Kalau Imam Abu Hanifah tidak, mengatakan sudah suci. Ya, sudah suci. Baik.
Fa akhbara ani taharatu syar'iyyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara berkaitan dengan masalah ini adalah tentang taharah syar'iyyah. Ya. Taharah syar'i yaitu wudu. Bukan apa? Bukan tentang taharah lughawiyah. Ya. Wa fi ba'di riwayat al-Mughirah, dalam sebagian riwayat daripada apa? Hadis Mughirah, idza adkhalta rijlaika, ya, jika engkau memasukkan kedua kakimu fil khuffi, ya, pada khuf, wa huma tahiratani, dan keduanya itu dalam keadaan suci, famsah alaihima, maka usaplah di atas keduanya. Baik, ya, itu dia pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini, ya. Ana harapkan antum perhatikan baik-baik cara pendalilannya para ulama kita berkaitan dengan masalah ini. Baik, sudah dipahami? Ada yang mau tanyakan sebelum kita masuk sholat terlebih dahulu? Baik, kalau tidak ada, ya, silakan antum azan terlebih dahulu. Fadhol, siapa yang azan? Baik. Sama-sama taharah. Sama-sama taharah. Iya. Ya. Tidak suci apa anggota tubuh, ya. Antum namanya taharah itu dia satu paket. Jadi begini, maksudnya satu paket itu jadinya anggota wudu itu ibarat satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya. Jadi kalau antum satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, gitu kan? Berarti kalau antum tidak menyelesaikan satu kesatuan tersebut, ya, tidak sucikan satu kesatuan tadi, maka belum dikatakan antum suci. Ya. Jadi dia ini seperti satu anggota tubuh, anggaplah kaki apa gitu kan? Ya. Ini sama saja seperti kaki. Ibaratnya antum cuci kaki antum saja baru sampai di setengahnya gitu kan? Baru sampai setengahnya, belum sampai ke tumit. Apakah antum sudah dikatakan bersuci? Suci kaki belum. Begitu juga dengan wudu. Jadi wudu itu, ya, anggota wudu itu ibarat satu kesatuan yang tidak bisa terpisah-pisahkan. Ya. Maka harus serentak dalam mensucikannya. Ya, baru dikatakan suci. Ketika antum cuci kaki antum, ya, baru cuci kaki antum, belum cuci anggota tubuh yang lainnya, antum belum dikatakan bersuci antum. Ya. Antum belum dikatakan berwudu, karena berwudu itu, ya, yang wajibnya itu adalah mencucikan empat, baru dikatakan antum sucikan berwudu. Baik, itu dia. Pengkiasan Imam Malik jangan. Nah, iya, ya, makanya juga mengkiaskan dari situ. Pengkiasan yang benar. Baik, ya. Baik, ya. Sekarang pembahasannya pendapat mana yang rajih? Ya, karena sebentar kita akan anukan selesai ini, ya, pembahasan yang baru. Pendapat yang rajih sini adalah pendapat di situ adalah wahuma tahiratani, ya, dan keduanya itu sudah dalam keadaan suci, maksudnya adalah suci syar'i. Ya, suci syar'i itu adalah wudu. Wudu itu antum dikatakan wudu ketika antum sudah membasuh 4 anggota tubuh yang wajib dibasuh tadi. Baik? Bisa dipahami? Ya, antum tidak dikatakan antum suci, ya, tidak dikatakan antum dalam keadaan suci kalau antum belum menyempurnakan wudu antum. Baik? Ya, itu dia. Pendapat yang ada di sini adalah apa? Pendapat jumhur ulama yang mengatakan wajibnya disempurnakan seluruh yang melakukan cara seperti yang kita sebutkan dalam pembahasan kita barusan tadi, maka tidak sah wudunya. Ya. Gimana kalau kita biasa dengan tayamum tadi? Misalnya ada seorang yang dan dia bertamu tayamum, kita biasa dengan wudu. Baik, tayamum itu perhatikan, tayamum itu bukan asal. Asal taharah itu adalah wudu. Tayamum itu adalah badal daripada wudu. Ya. Kan tayamum juga raful hadas. Apa? Tayamum kan raful hadas. Baik. Kan ini kan berarti boleh enggak usah masuk kaki. Jika tayamum. Kenapa apa antumnya? Soalnya kan tayamum kan raful hadas. Itu pendapat antum. Atau
Iya. Ya. Baik. Jadi di situ apakah nanti pembahasannya lagi di situ apakah ya dalam pendapat-pendapat mazhab lagi nanti apakah tayammum itu raf'un lil hadath ataukah mubihun lis shalah? Ya. Di situ nanti akan kita bahas berkaitan dengan masalah tayammum. Ya. Baik, ya. Walaupun nanti antum kalau mengkaji lebih besar ada sebagian ulama, tapi itu sebagian kecil ulama mengatakan bahwasanya apa? Dia raf'ul hadas. Tapi ulama-ulama mazhab mengatakan la, dia apa? Mubihul lis shalah. Baik. Kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.